Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat-syarat wajibnya sholat. Syarat-syarat wajibnya sholat antara lain yang pertama adalah Islam. Dengan syarat ini, maka orang kafir tidak wajib mengerjakan sholat, karena mendahulukan dua kalimat syahadat adalah syarat dalam perintah wajib sholat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa in ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhimu akan hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu setiap hari siang dan malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Syarat kedua yakni berakal. Orang gila tidak terbebani kewajiban salat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, rufi'al qalamu an salasatin, anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Pena atau pencatat amal diangkat dari 3 orang. Orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai berusia balik, dan dari orang gila sampai dia berakal. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, balik. Anak-anak tidak terbebani kewajiban sholat sampai menginjak usia balik. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dan anak kecil sampai berusia balik. Namun sebagai ajang latihan, mereka tetap diperintahkan untuk mengerjakannya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, muru awladakum bis shalah wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinina wa farriqu bainahum fil madaji'. Suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mau menunaikannya ketika berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Syarat keempat, masuk waktunya. Sholat tidak wajib ditunaikan sampai tiba waktunya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Artinya salat itu mempunyai waktu tertentu. Sebagaimana Jibril alaihissalam pernah turun lalu mengajarkan Nabi SAW tentang waktu-waktu salat. Jibril berkata kepada Nabi SAW, berdirilah dan kerjakan sholat. Lalu beliau mengerjakan sholat zuhur ketika matahari mulai tergelincir ke sebelah barat. Kemudian tiba waktu asyar, lalu Jibril berkata, berdirilah dan kerjakan sholat. Kemudian Nabi SAW mengerjakan sholat asar ketika bayangan segala sesuatu itu panjangnya sama. Selanjutnya tibalah waktu maghrib, lalu Jibril alaihissalam berkata, berdirilah dan kerjakan sholat. Kemudian beliau mengerjakan sholat maghrib ketika matahari telah terbenam. Kemudian datang waktu Isya, lalu Jibril berkata, berdirilah dan kerjakan sholat. Kemudian Nabi SAW mengerjakan sholat Isya ketika sinar merah matahari saat terbenam telah lenyap. Kemudian datang waktu subuh ketika fajar telah terbit. Kemudian datang waktu zuhur pada hari berikutnya. Lalu Jibril berkata, berdirilah dan kerjakan sholat. Lalu Nabi SAW mengerjakan sholat zuhur ketika bayangan segala sesuatu itu panjangnya sama.
Kemudian tibalah waktu asar, lalu dia berkata, berdirilah dan kerjakan sholat. Lalu beliau mengerjakan sholat asar ketika bayangan segala sesuatu itu panjangnya 2 kali lipat. Kemudian datang waktu maghrib, satu waktu masih tetap sama dengan sebelumnya. Kemudian datang waktu isya ketika 1/2 malam telah lewat, atau 1/3 malam. Lalu beliau mengerjakan sholat isya, kemudian dia mendatanginya ketika fajar sangat kuning. Lalu berkata, berdirilah dan kerjakan sholat. Lalu beliau mengerjakannya sholat subuh. Kemudian beliau bersabda, antara dua inilah waktunya. Hadis riwayat An-Nasai dan Imam Ahmad. Syarat kelima, suci dari darah haid dan nifas. Dengan demikian, wanita yang sedang haid dan wanita yang nifas tidak terbebani kewajiban sholat sampai suci. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza aqbalat haidatuki fatsrukis shalah." Apabila kamu datang bulan atau haid, maka tinggalkanlah sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pembahasan selanjutnya, syarat-syarat sahnya sholat. Adapun syarat-syarat sahnya sholat adalah sebagai berikut. Pertama, suci dari hadas kecil, yaitu hal yang mewajibkan berwudu, suci dari hadas besar, yaitu hal yang mewajibkan mandi besar, dan dari najis baik pada pakaian orang yang mengerjakan sholat, tubuhnya dan tempat sholatnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yaqbalullah sholatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ad-Darimi. Kedua, menutup aurat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Tidak sah sholat seseorang yang dikerjakan dengan membuka aurat, karena fungsi pakaian adalah untuk menutupi aurat. Adapun batasan aurat bagi laki-laki yaitu antara pusar dan kedua lututnya, sedangkan batasan aurat bagi perempuan yaitu seluruh anggota tubuh selain muka dan kedua telapak tangannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima salat perempuan yang sudah mengalami haid atau balik kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Abu Daud. Ketika Rasulullah SAW ditanyai perihal salat perempuan dengan memakai ad-dir'u atau pakaian yang dapat menutupi seluruh bagian tubuh wanita dan kerudung tanpa memakai pakaian bawah atau rok atau sarung, beliau menjawab, idza kanat dir'u sabiqan yughatti zuhura qadamaiha. Jika pakaian atau gamis itu panjang dan dapat menutupi bagian luar kedua telapak kakinya, itu boleh. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ad-Darqutni. Ketiga, menghadap kiblat. Tidak sah sholat yang dikerjakan tidak menghadap kiblat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Maksudnya menghadap ke Masjidil Haram di Mekah. Namun orang yang tidak bisa menghadap kiblat karena kondisi takut atau sakit lainnya, maka syarat ini tidak berlaku. Orang yang sedang melakukan perjalanan boleh mengerjakan sholat di atas kendaraannya sesuai arah jalan yang dituju, baik kiblat atau menghadap selainnya. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW dalam hadis berikut, annan Nabiyya SAW yusalli ala rahilatihi wa huwa muqbilun min Makkah ilal Madinah haitsuma tawajjahat bih. Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat di atas kendaraannya atau untanya, sedangkan beliau ketika itu datang dari Makkah menuju Madinah dengan menghadap ke arah mana saja kendaraannya itu berjalan. Hadis riwayat Muslim.